konsernya? 20 tahun, gila. Itu lama sekali. Dan semoga terus sampai 20, 30, 40 tahun lagi. Selama 20 tahun dan sekarang sudah mau konser lagi yang luar biasa. Malam itu Bung Glenn harus senang-senang dan Bung Glenn harus benar-benar terus menginspirasi semua penonton dan fans dengan musik Bung Glenn. Sukses terus Bung Glenn! Terus berkarya, terus menginspirasi musisi-musisi Indonesia, dan semangat, sukses selalu. Proud of you and love you so much. Halo, saya Tulus. Lagu favorit saya dari Bung Glenn adalah Kini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Terpesona ku pada pandangan pertama dan tak kuasa menahan rinduku. Yang pertama kali bikin aku jatuh cinta sama Mas Glenn adalah biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Sejujurnya hanya seorang lelaki yang terkadang terlepas dari godaan. Glenn, selamat karena Glenn sudah berhasil berkarya dan terus mempertahankan selama 20 tahun. Mudah-mudahan ke depannya karya-karya besar Glenn akan terus kita tunggu. Masyarakat pencinta musik Indonesia akan selalu menunggu karya-karya Glenn yang luar biasa, dan juga penonton film Indonesia menunggu produksi-produksi Glenn yang akan datang. Selamat Glenn, we are very proud of you. 20 tahun itu kalau orang ngelihat mungkin gini, ada yang bilang relatif ya, 20 tahun, baru 20 tahun. Tapi 20 tahun, setiap hari, setiap minggu, setiap detik maintaining your position sehingga semua fans masih suka, masih cinta, masih nunggu-nunggu semua karya-karyamu. That's amazing. 20 tahun kali 360 hari, I mean crazy right? Semua orang radio masih mainin, masih apa, gimana rasanya sih 20 tahun merinding disco nggak? Masih ke disco nggak sih Bung Glenn? Iya, it's a blessing aja sih. It's a blessing of course jadi, ya. Ini anugerah yang mungkin yang paling besar buat aku adalah bagaimana bisa melakukan sesuatu yang aku suka gitu. Karena buat aku nggak ada hal yang lebih menyenangkan pada saat bisa mengerjakan sesuatu yang kita cintain. Yeah. Dan itu, apalagi itu bisa menginspirasi orang gitu. Apalagi itu bisa melahirkan generasi baru gitu. Jadi ya itu hidup sih sebenarnya. Tapi yang paling bikin kagum juga sebetulnya bukan cuma menginspirasi aja. Menginspirasi, semua orang banyak yang menginspirasi pasti ya dalam hal apapun lah dari sisi kehidupannya. Tapi kalau tadi dengar ceritanya juga, selain menginspirasi juga mendukung mereka-mereka ini yang punya cinta sama musik. Yeah. Mendukung mereka supaya mereka juga bisa seperti Glenn. Karena kalau kita ngelihat orang seperti Bung Glenn gitu, gue pengen banget kayak dia. Kalau punya suara gue sih udah nggak mungkin ya. Cuman gue pengen kayak dia. Tapi kamu nyiapin wadahnya, nyiapin jalannya ke situ dengan si musik bagus itu ya? Iya, jadi sebenarnya berangkat dari bagaimana punya kerinduan untuk punya ekosistem dalam musik Indonesia tuh yang benar-benar karena aku bilang dari generasi ke generasi, dari let's say dari 80-an ke 90-an sampai akhirnya aku ada di era 90-an akhir untuk masuk ke era 2000, ya kita ngelihat kayak generasi-generasi kayak ada gapnya gitu. Dan ya mungkin ini jadi tanggung jawab yang lahir dari diri sendiri. Aku mulai dari aku dulu gitu. Bagaimana bisa apa yang aku punya ya aku bisa share buat let's say generasi yang baru untuk bisa mereka berkarya. Karena pada akhirnya karya itu kan ya umur manusia ada batasnya, tapi yang namanya karya itu dia akan hidup terus dari generasi ke generasi. Timeless ya, benar. Akan Dan terus ada. bagaimana bisa meng-create, yang aku bilang tadi, regenerasi itu jadi energi baru, dan mempersiapkan itu adalah suatu kebanggaan sebenarnya melihat kayak misalnya let's say dari musik bagus kita lahirin Yura misalnya.
ya Yura, dan dia terus berjalan. Harapannya dia nanti juga, even dia baru punya 1 album, harapannya dia bisa mensupport generasi yang baru di bawah dia gitu. Terus kayak pay it forward. Iya, jalan terus Pay it forward. Jadi terus oh ya, I see. ya ekosistem ini yang perlu dibangun gitu. Ya nggak cuma tugasnya musisi untuk ngerawat musik Indonesia, tapi juga penikmat musik Benar juga. banget. Begitu juga nanti akhirnya pemerintah, negara untuk melihat bahwa membuat musik atau melahirkan musik industri itu nggak cuma sekedar bicara tentang untung rugi, tapi melahirkan manusia. Iya, benar banget. Gimana manusia baru dengan apa yang dia nikmati, kesukaan dia dengan bermusik sih. Jadi support itu berbagai macam cara sebetulnya. Dengan cara kita menghargai, mendengarkan aja itu sudah semacam support sehingga bisa lahir terus-terusan. Tapi sekarang kita mau lihat siapa yang menjadi inspirasinya Bung Glenn ya. Ada foto-fotonya nih Dito. Nah, ini sok tahu banget yang bilang wow, emang kenal. Itu endokrinologi tuh. Main basket itu teh. Pemain basket ya, bukan ya. Ini ada Brian McKnight ya. Ini udah pernah ketemu. Ini waktu dia kesini waktu ketemu. dia datang sini terus. Datang ke sini, sempat ngobrol nggak? Iya ngobrol terus main basket bareng. Oh ya? Oh sempat main basket bareng ya? Iya, Maksudnya dia waktu itu dia datang terus ada acara buat main basket bareng gitu. Aku ikutan ketemuan. Baik nggak orangnya? Asoy nggak? Sampai sekarang masih WhatsAppan nggak? Sangat orangnya sih kalau menurut aku sangat apa adanya. Maksudnya down to earth banget lah. Maksudnya aku senang ketemu musisi-musisi yang memang ya pada saat dia turun dari panggung ya dia jadi sama seperti orang lain sama, lagi. iya. Jadi welcome. Welcome juga ya. Banget, ya. Ada lagi fotonya, foto berikutnya Julio Iglesias. Konon kabarnya Bung Glenn Fredly pernah menginap di rumahnya Julio Iglesias. Serius? Iya. Pernah nginep? Iya. Bener-bener di rumahnya beneran? Iya, di ranch-nya dia di Spain. Disuguhin apa sarapan pagi? Jadi waktu itu Kok bisa? dia mau bikin album hanya untuk dirilis di 3 negara. Jadi di Cina, di kalau nggak salah di Jepang, dan satu lagi negara adalah Indonesia. Dan dia ingin menyanyikan lagunya, salah satu hitsnya dia dengan dalam bahasa Indonesia. Oh iya. Terus ya aku dipilih jadi setelah dikurasi dari Sony Music. Waktu itu aku masih di bawah Sony Music untuk kerja bareng sama dia. Jadi aku diundang di ranch-nya dia di Marbella di Spain. Oh iya di Marbella itu makan sarapan pagi bareng malam gitu. Bener-bener begitu turun dari dia yang sambut di rumahnya, terus ya udah jalan naik golf car-nya dia diajak keliling, terus dia punya perkebunan organik sendiri gitu. Jadi ngobrolnya udah dari udah dianggap temen. Asik banget ya. Coba kalau Julio Iglesias punya ranch di Sukabumi aku datang juga. Kalau ke Marbella mah jauh kalau aku. Oke. Ada siapa lagi? Kenny G? Iya, waktu itu sih kerja bareng. Ini kerja bareng ya? Iya, ini kerja bareng, kita ketemu. Waktu itu aku diundang di launching albumnya dia di Hong Kong kalau nggak salah. Di Taiwan waktu itu. Jadi main satu lagu Januari Lagu Januari ya benar. Ya dia ngisi dibikin lagi ya. Dia ngisi bagian part solonya, dan aku diundang di show-nya dia di Taiwan waktu itu. Orangnya asik juga. Sangat bersyukur ketemu musisi-musisi yang luar biasa. Ini juga ini dari Spain juga nih, Mus Mujiono. Mus Mujiono. Oh, dari Italia, Mus Mujiono. Mus Mujiono. Iya, tahu nggak Dito? Mus Mujiono dari Italia. Apa yang bikin dirimu terinspirasi oleh dia? Aku grup pertama aku namanya Funk Section. Funk Section. Iya, jadi Omus ini orang yang dia kasih jalan. Itu yang aku bilang gimana tim kayak Omus Mujiono, Yanci Manusama di grup Funk Section itu orang-orang yang memang kalau ditanya kerjanya apa ya main musik. Dan pada saat ngeliat aku dengan putih abu-abu, mereka nggak ngeliat lu anak baru lu, nggak begitu. Mereka ngeliat ada apa di dalam itu anak putih abu-abu itu. Dia rangkul dan dia share gitu. Itu yang aku terinspirasi dengan orang-orang kayak gitu. So now you're doing that to the new ones juga. Berikutnya? Aduh, ini sih. Ini perusahaan ya. Aku kalau setiap kali ngeliat ini, katanya masih deg-degan kalau kamu ketemu sama dirinya, sama dia. Lebih dari itu sih. Asli. Aku punya satu momen gitu. Aku masih SMA waktu itu. Jadi perusahaannya bikin konser pertama gitu. Terus ngomongin aku ya.
Hai Nyong. Aduh, aku sampai menitik. Ada apa dengan sama Naya kemarin sempat ada di sini Yura ngefans juga sampai bercucuran air mata ini juga. Coba dilanjutin. Hai Mama Ute, aku cium dulu. Sehat? Amin sehat. Semoga. Betul sih. Ada apa ceritanya jadi SMA kalau misalnya? Aduh, jadi kalau lihat sama she's the one of my hero. Oh ya, hero. Waduh, Jadi aku bikin apa sama kamu? Kok jadi hero? berkarya di Republik ini nggak mudah, Sar. Pada saat lo menemukan orang yang menjadi inspirasi, itu lo akan lo keep sampai kapanpun untuk lo meyakini bahwa yang namanya mimpi itu mungkin terjadi gitu. Dan aku inget mau nonton konsernya Ute, aku nggak punya uang. Oke, SMA itu. Iya, aku nggak punya uang untuk nonton konser dia gitu pertama kali, dan itu adalah konser pertama di tengah musik Indonesia yang memang butuh inspirasi besar gitu. Dan itu adalah turning point yang sangat luar biasa untuk musik Indonesia saat UT membuat konser bersama Erwin Gutawa. Dan aku I'm nobody gitu. Aku hanya di depan Taman Ismail Marzuki yang nggak bisa beli tiket, tapi cuman pengen support bahwa konser ini penting buat aku gitu. Dan konser itu berjalan luar biasa. Aku nggak bisa nonton karena aku nggak punya uang gitu untuk nonton. Dan aku cuma bilang bahwa ini adalah inspirasi untuk aku personal yang nggak akan aku lupa kalau karena kecintaan aku sama musik gitu ya. Dan aku pengen inspirasi itu tetap hidup. Dan ya sampai hari ini makanya ngeliat Ute tuh sampai akhirnya bisa. Konser pertama aku yang besar dibuat juga sama Ute sama Papa Jeff gitu. Dan akhirnya nyanyi di panggung Ute pertama kali itu Aduh, itu momen yang aku merinding dari di luar aja, di luar gedung konser nggak bisa masuk karena nggak punya uang. Satu panggung dan sekarang satu sofa. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi masih ngobrol. Ada Glenn dan Albert mainkan. Silakan Dito. Aduh. Silakan kau adu, mereka juga tahu siapa yang jadi juara.